Baik, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dengan Pak Iskandar Simorangkir dan juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof. Erani di sini. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita bicarakan soal bagaimana tantangan sampai saat ini kita menghadapi soal penurunan daya saing Indonesia di mata dunia. Tapi tadi Pak Is bilang kita jangan terlalu bersedih lah karena kita tidak berjalan sendirian begitu. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi tantangan ini, apalagi ada pandemi yang sedang melanda Indonesia. Pak Iskandar, mungkin closing statement dari Anda. Jadi Mbak, yang utama sebenarnya bagaimana kita keluar dari krisis pandemi. Itu yang kuncinya, karena ini initial state kita untuk melangkah lebih bagus ke depan. Maka itu saya melihat kunci suksesnya kita di kemudian hari itu sangat tergantung seberapa smooth kita keluar dari pandemi ini. Ya, artinya kita tetap sehat tapi ekonomi tumbuh. Ini yang dilakukan pemerintah sekarang, ya, dengan new normal namanya. Sesudah itu kita ini bersamaan harus memperkuat struktur ekonomi dan daya saing tadi, ya. Ini memang cambuk buat kita, walaupun kita memang masih harus hati-hati juga membacanya. Cambuk kalau ada memang masih banyak kelemahan kita di dalam daya saing, maka itu diadres semua di RUU Cipta Kerja. Dengan berhasil kita keluar dari krisis pandemi, kemudian kita bangun struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang yang bagus, yaitu dengan industrialisasi itu, ya, yang tidak berbasis hanya SBA dengan transformasi ekonomi, dengan cara memperkuat daya saing melalui RUU Cipta Kerja, maka kita mempunyai suatu prospek ekonomi yang bagus ke depan. Jika kita konsisten terus-menerus menerapkan RUU Cipta Kerja. Itu aja, Mbak. Oke, kami tunggu itu dari pemerintah. Bagaimana kita akhirnya nanti bisa sama-sama terus membangkitkan daya saing Indonesia. Terakhir mungkin Prof. Erani, apa input yang bisa diberikan untuk pemerintah dan juga Indonesia sehingga kita bisa terus meningkatkan daya saing kita di mata dunia? Saya menyarankan dua. Yang pertama, ini kan ada pandemi, ada wabah yang luar biasa berat. Dan pasti konsentrasi pemerintah minimal sampai akhir tahun ini belum sepenuhnya bicara mengenai soal-soal ekonomi, apalagi tadi yang di seterusnya. Pasti itu akan dilakukan, tapi saya nggak optimis akan ada perbaikan dalam jangka pendek karena soal penanganan bantuan sosial, kemudian masalah kesehatan dan yang lain-lain. Oleh karena itu, saya menyarankan bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi yang memang mulai saat ini bekerja untuk memastikan agar proses pemulihan ekonomi itu bisa berjalan dengan cepat. Tadi Pak Iskandar menggunakan istilah smooth ya untuk itu. Bapak Presiden kan kemarin atau 2 hari lalu ya, itu sempat mengeluhkan penyerapan dana pemulihan ekonomi itu masih sangat kecil sekali. Nah, berarti ada kebutuhan untuk eksekusinya itu dipercepat. Saya sudah menulis 2 hari lalu itu tentang perlunya kita membuat Satgas Pemulihan Ekonomi yang diinisiasi oleh pemerintah. Baik. Yang kedua, saya berharap sekali agar fokus yang ditangani oleh pemerintah karena masalahnya begitu banyak di bidang ekonomi itu betul-betul diputuskan. Kalau misalnya tadi ada daftar yang banyak, maka dipilihlah 2 atau 3 yang salah satunya itu efisiensi usaha tadi itu, titik-titiknya di mana lah. Nah, itu yang digarap oleh pemerintah. Saya kira kalau fokus itu dikerjakan ditambah dengan adanya Satgas Pemulihan Ekonomi itu ada lorong terang yang bisa kita pakai sebagai panduan bagi ekonomi ke depan. Baik, baik. Kami sambut itu, semoga ini didengar juga oleh pemerintah. Pak Iskandar juga sudah mendengarnya. Semoga ini menjadi satu panduan untuk meningkatkan daya saing kita di mata dunia. Prof, terima kasih. Prof. Erani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Iskandar, terima kasih untuk waktunya juga bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Selamat malam, sampai jumpa.